Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pagi ini masih di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kita masih bisa dipertemukan di majelis ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang kita dapatkan, nggak semua orang dapat. Banyak orang di luar sana yang di Ramadan ini masih belum bisa bertemu dengan kita, masih ada yang sakit, entah itu dipanggil mertuanya harus pulang ke kampung, gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di majelis kali ini. Ini kita ada sesi sharing-sharing bersama Ustadz Irul atau Avatar, pengendali busur ya. Kalau bedanya avatar yang di kartun itu ada kotaknya terus ada panahnya. Kalau ini langsung pegang panahnya. Oke, salawat serta salam tetap kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai majelis kali ini, mari kita memulai doa bersama-sama. Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Monggo, hari ini adalah materi tentang sharing-sharing mengenai materi panahan. Karena sebelumnya kita sudah ada basic mengenai panahan. Berikut adalah suhu atau ustadz kita akan memberikan sharing-sharing mengenai materi kali ini. Materinya udah siap, Mas? Beda, tak molorin dikit. Kali ini karena sudah teman-teman semua atau bapak ibu sekalian sudah memiliki basic mengenai dunia panahan, di materi kali ini kita akan lebih concern bagaimana sharing-sharing apa kendala yang akan dihadapi oleh teman-teman atau selama ini ketika latihan atau ketika akan menghadapi lomba, apa saja tips dan trik untuk kita menghadapi panahan atau lomba panahan gitu ya. Dan ini nanti ada sesi tanya jawabnya juga. Nanti Bapak Ibu bisa bertanyakan langsung kepada Ustadz Irul atau teman-teman pengurus yang berkompeten gitu ya. Oke. Berikut kita sambut sama-sama Ustadz Irul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita dipertemukan di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekarang ini di 10 hari terakhir, alhamdulillah ya, bisa meningkatkan insyaallah. Karena di sini kemarin anak saya dengar juga ada acara itikaf dan sempat diundang kemarin, cuman qadarullah belum bisa merapat. Biasanya itu saya tuh cari tempat itikaf yang ada lapangan panahan biasanya. Iya, pagi habis subuh Pak Surot pikir-pikir pagi, habis itu ke lapangan mana sampai jam 9, kembali ke masjid lagi biasa gitu. Ya dulu yang sering kita pakai biasanya di Al-Mutakin, Masjid Al-Mutakin Kenjeran. Qadarullah sekarang lapangannya nggak bisa dipakai, akhirnya ya kembali ke Gunung Sari yang lebih dekat. Oke, alhamdulillah. Mungkin tidak menyangka aja kalau pagi hari disiapkan sedemikian rupa oleh teman-teman Amanah Al-Jari. Masya Allah, saya juga jadi makdum gini tadi. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan teman-teman, terutama para pengurus Amanah Al-Jari, insya Allah memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, sehingga kedepannya tentunya biar lebih memahami ya tentang panahan seluk-beluknya dan dengan waktu yang singkat juga otomatis ya. Ini sampai jam berapa coba? Sampai berbuka puasa? Kan ceritanya itikaf ini nggak boleh pulang. Ya, jadi Bismillah ya. Mungkin kita bisa memulai. Sebenarnya gini,
Yang selama ini saya pribadi ambil untuk sharing-sharing itu lebih kepada problem solving, di mana banyak sekali kesulitan-kesulitan dari teman-teman sendiri untuk bisa mengaplikasikan tentang ilmu panahan atau bahkan teknik-teknik yang sekarang ini sudah banyak sekali kita bisa dapatkan, baik itu dari buku yang sudah diterjemahkan dari kitab-kitab para ulama kita dahulu, dan juga mungkin bisa dari YouTube, ya kan? Ada mudzakarah, ceramah-ceramah tentang bab masalah panahan, baik itu mulai dari fadilahnya sampai kepada tekniknya, ya, bahkan seluk-beluk yang lebih detail lagi tentang masalah busur, ya kan, lebih detailnya. Kemudian ada anak panah juga, lebih detail juga. Itu sangat kompleks sekali. Bahkan yang saya ingat kutipan daripada salah satu kitab yang sudah diterjemahkan, tentunya rujukan dari kitab Furusiah Muhammadiyah. Di situ ada statement daripada Imam Tabari, insyaallah. Beliau ini salah satu ulama juga di dalam panahan dan juga sangat masyhur di zamannya, bahwasanya seandainya pun kita mempelajari, ya, tentang bab masalah panahan ini seumur hidup kita pelajari tentang ilmu panahan ini aja sendiri, sampai habis umur kita sepertiganya aja belum kita kuasai. Itulah, ya. Jadi semakin ke depan itu makin banyak sekali yang harus kita kita dalami lagi. Jadi masih banyak potensi dan juga masih banyak peluang kita untuk bisa lebih menambah ilmunya, ya kan? Karena apa? Itu tadi memang detail banget. Jadi kalau kita sempat mempelajari atau bahkan membaca sekilas di buku-buku terjemahan yang sudah diterjemahkan tentang bab masalah panahan sendiri, itu sangat detail banget. Bahkan kemampuan para sahabat, ya kan, sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in yang sekarang ini banyak sekali yang menjadi landasan atau awal daripada atau bahkan masyhur di dalam kalangan kita, teman-teman pemanah, tentang masalah teknik para imam panahan yang dari Khurasan yang banyak kita kenal dengan Imam Abu Hashim, ya kan, termasuk Imam Thahir dan Imam Ishaq itu. Beliau ternyata setelah kita minta arahan daripada guru-guru kita, ternyata beliau itu hidup di zaman sahabat. Artinya mereka ini adalah tabi'in, ya. Jadi hidup di zamannya sahabat tadi, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti segitu dekatnya gitu loh keilmuan itu dengan Rasulullah, tapi sampai sekarang ilmunya Masya Allah, dan tentunya pasti jadi jariah bagi beliau tentunya sampai ke kita. Oleh karena itu, untuk memberikan motivasi juga bagi teman-teman sekalian ini, ya siapapun ya di sini ini, bahwasanya keilmuan ini akan terus berlanjut. Jadi jangan ragu-ragu, jangan juga sungkan kalau mendapatkan keilmuan tentang bab masalah panahan. Kita fokus ke panahan tentunya. Jadi sampaikan. Toh kalaupun nanti ada perdebatan atau mungkin ada beda pendapat dengan di antara teman-teman yang lainnya, itu enak. Kita menguliknya itu enak. Karena apa? Perdebatannya itu nggak sampai yang memecah belah, kan? Tapi justru malah itu ada kayak semacam keinginan yang dalam untuk apa sih sebenarnya jawaban dari permasalahan yang kita perdebatkan, sehingga nanti tentunya kita akan merujuk kepada guru-guru yang insya Allah memang secara kompeten, ya, karena yang paham dan juga megang buku-buku kitab-kitab lama, yang bahkan itu masih ada berupa tulisan tangan, ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk awal ini salah satu yang slide ini adalah tentang bab panahan, materi panahan yang sudah kita berikan pada saat ada materi pelatihan di kegiatan Perpatri Jawa Timur. Waktu itu di Batu, ya, saya di Batu. Nah, ini salah satunya adalah materi-materi yang kita udah ada
modulnya ini insya Allah, dan ini sudah bisa dipakai untuk pelatihan, untuk ngajar dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau lebih detailnya monggo dengan pengurus saja. Jadi saya lebih sekarang ini lebih konsen untuk yang problem solving terlebih dahulu, bahwasanya apakah selama, karena ini juga pertemuan saya pertama kali ya untuk teman-teman di Amanah Harjari ini, ya sedikit mengenang lah kalau boleh bisa dibilang gitu. Karena dulu saya pribadi sama teman-teman dulu di sini sekitar 2017 kayaknya ya, 2017 itu sudah pernah membuka kegiatan panahan di Asalam sini. Habis itu sama pas Ramadan kita berhenti. Jadi sekitar sebulan atau 2 bulan kegiatan, masya Allah. Jadi di sini dulu tuh ramai banget sini, orang berjajar sampai 100 orang, 70 setiap minggunya itu, setiap Ahad, Sabtu Ahadnya itu pagi sore, pagi untuk yang dewasa, sore untuk anak-anak. Kalau dulu itu ramai di sini, insya Allah. Dan itu sebelum ada jalan raya di depan sana, karena arah kita memanah itu ya ke arah sana soalnya. Dulu masih rawa-rawa itu, dan saya masih ingat banget itu. Karena mungkin nggak pahamnya saya pribadi ya, karena masih baru juga pada waktu itu. Setiap kali kegiatan itu 50 anak panah paling enggak itu hilang, dan itu baru. Dan itu baru. Setiap minggunya kita datangkan lagi 100 anak panah yang baru lagi. Paling tidak 50 lagi hilang lagi. Minggu depannya kita datangkan baru lagi. Dan masya Allah, ya nggak kekurangan, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, untuk memulai saja, insya Allah para sahabat pemanah Amanah Harjari, sejauh ini kan kalau sekilas tadi saya lihat kan juga targetnya memang segini dari awal. Baru-baru ini kita bikin kelas per 5 meter. Per 5 meter. Sebelumnya beda. Biasa jaraknya 15 meter. Berarti ke sini juga targetnya? Oh, ke arah depan. Pertama dari situ ke sana, terus yang kedua tuh di area sana. Iya. Iya sih, masih banyak tempat juga yang bisa dipakai. Dan alhamdulillah safety-nya ya kita lihat aman insya Allah, karena belakangnya tembok ya. Nggak hilang sih ya. Kalau habis nggak hilang, cuma paling patah. Nggak apa-apa, itu pekerjaan para pengurusnya, nanti biar inventarisnya diperbaiki. Baik, kita mungkin bisa mulai dulu. Sebelumnya sekali lagi saya lebih konsen dengan waktu yang mepet barangkali. Nanti kita akan sedikit ngulas, setelah itu 10 menit lah kurang lebih kita slide. Saya nanti kita akan buka untuk tanya jawab langsung ya. Baik ya. Bismillah. Yang pertama ini adalah motivasi dalam belajar memanah. Insya Allah ini sudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Tentunya bahwasanya memanah ini berpahala. Setiap anak panah yang kita lontarkan ya, itu insya Allah bernilai 1 pahala kebaikan. Nah tentunya silakan, tinggal berapa banyak kita melontarkan anak panah, sebanyak itu juga insya Allah akan menambah tentunya pahala-pahala kita insya Allah sebagai bekal kita di akhirat nanti ya kan. Kemudian kaitannya dengan untuk mengajar, kita memanah dengan senang, terutama adik-adik ya kan. Kemudian ya termasuk yang pemula-pemula ini, karena pertemuan pertama itu sangat mengesankan. Kalau sudah di awal aja udah kagok, habis itu tegang atau bahkan sulit ya kan. Nah itu nanti mungkin sekali 2 kali saya itu udah lewat sudah. Karena ada di beberapa tempat yang kita jumpai, komunitas juga, bahwasanya sekali ada istilahnya kegiatan untuk pendaftaran banyak banget, sampai puluhan. Tapi sebulan 2 bulan udah habis. Gitu lagi nanti terus lagi. Jadi buka lagi pendaftaran, nanti sebulan 2 bulan habis, sebulan 2 bulan habis. Ya, ternyata ketika beberapa yang sudah selesai tadi itu kemudian sempat bertemu dengan kita tanya, loh kenapa kok nggak latihan lagi atau sebagainya. Nah, cerita akhirnya karena kayak sulit sekali mana itu, terus kok apa ya, antara personel dan juga sarpras terutama itu nggak memadai, sehingga dan itu sempat
yang saya sendiri alami ketika di sini dulu. Orang berjajar kayak antri minyak goreng dulu. Satu antrian bisa 20 orang itu. Satu antrian, dan itu kita ada sekitar 7 kalau nggak 8 target waktu itu. Tuh panjang antriannya. Jadi ngerasakan juga, oh ternyata emang seperti ini. Dan itu sekali-kalinya saya pribadi membuka open recruitment, dan sekali-kalinya juga sekali dan yang terakhir lah. Karena apa? Ya memang tidak seimbang dengan peralatan yang kita miliki pada waktu itu ya. Jadi ini sangat menentukan sekali untuk kegiatan di dalam mana, untuk konsistensi istiqomahnya teman-teman itu ya. Di sini kurang lebih kita pasti potensinya atau peluang atau kemudian motivasi untuk mencari pahala, kemudian senang dan juga mudah, seperti itu. Boleh digeser? Ya, kita 10 menit aja. Nah, ini nanti bisa langsung ke pelatihnya ya. Lanjut. Iya, pemanahnya juga sama, nanti bisa lanjut ke pelatihnya. Nah, ini apalagi butuh hafalan ini. Lama kalau ngafalkan di sini. Ini hanya untuk pengetahuan di tentang panahan. Coba belakang dulu. Nah, ini untuk masalah anak panah, kecocokan dengan busur. Tentunya kalau di pemula biasanya kita tidak terlalu konsenkan ke sini. Ini lebih kepada ke yang sudah menengah sampai advance, karena kecocokan antara busur dan anak panah itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan di sini ada inventaris, kemudian kita belajar memanah, anak panahnya mencong gak karuan, ya tolong dimaklumi karena inventaris. Karena sifatnya nanti peralatan ini kan pribadi. Peralatan satu untuk satu orang, baik itu busur, anak panah juga, dan tidak boleh kita meminjamnya, tidak boleh, kecuali memang kalau di komunitas sudah disediakan inventaris, ya kan? Dan itu privasi, dan kita pun boleh memakainya itu harus dengan izin. Hati-hati, ya. Ini yang sering sekali adab di dalam berkegiatan panahan ini yang sering kita luput, bahwasanya tahu ada busur geletak, ambil tarik aja, jangan. Ya, ternyata apa? Itu ada menyimpan istilahnya gini, ketidakridhoan bagi pemiliknya ketika busurnya itu ditarik orang lain tanpa izin. Nah, ya nanti bisa dirasakan sendirilah. Ya, apa istilahnya, sosial eksperimen. Bikin YouTube-nya, ada YouTuber barangkali ya, busur taruh di video ya kan. Kira-kira siapa nih yang ngambil busur dan narik? Busur datengin kan. Tanya, kenapa sampean kok narik busur nggak izin? Paling satu jawabannya, penasaran. Apalagi busurnya yang ada kayak motif-motifnya ya. Kaligrafinya yang bagus-bagus, catnya, apalagi yang busur tanduk barangkali, itu sudah rasanya hati ini udah bergejolak mau megang gitu ya. Jadi itu sangat tidak diperkenankan ketika kita di kegiatan panahan. Izin pun itu kadang kita harus menahan diri. Bahkan sampai sekarang pun alhamdulillah, karena sudah mengetahui tentang masalah itu, sampai ada orang memiliki busur yang paling mahal di dunia saja, sudah di depan matanya, pinjam pegang saja saya nggak berani. Sampai kemudian beliaunya yang mempersilahkan sendiri, baru saya pegang dan saya lihat. Waktu itu di Ketapang, Kalimantan Barat, kebetulan ada busur yang diberikan oleh ada salah satu tokoh panahan di Turki sana, dan ada kaitannya dengan pemanah Sultan Ahmed, atau mungkin yang dulu pemanah Mamluk, ya kan? Pemanah Mamluk. Itu ada busur peninggalannya sampai sekarang itu masih bisa di-street. Sampai sekarang masih bisa di-street. Berarti kurang lebih tahun berapa? 1940. Ya, keruntuhannya ya, Utsmani. Ya, itu ada ya. 48 paling hafal ya. Kalah ente. Ya, jadi itu masih ada. Itu rasanya itu tangan udah kepingin merasakan busur yang sudah pernah dipakai untuk dalam peperangan. Karena emang ada sejarahnya.
Dan sampai sekarang di Turki sendiri ada kayak semacam gudang, itu disimpan masih rapi banget dan masih bisa disetrika. Busur-busur yang pada waktu itu masih dipakai ya, dan itu disimpan, termasuk anak panahnya. Kalau anak panahnya tentu karena kena korosi atau segala macam mungkin nggak layak dipakai, tapi busurnya masih fungsional. Jadi nggak berani sampai akhirnya beliau, itu termasuk Kesultanan di Kalimantan Barat, tempatnya itu di Ketapang. Oke ya, jadi ini nanti biar agak juga menjadi perhatian bagi teman-teman sekalian, bahwasanya itu salah satu adab di dalam kita berkegiatan panahan, bahwasanya peralatan yang sudah dimiliki oleh pribadi itu tidak boleh diminjam. Jadi kita harus menahan diri. Jadi mau nggak mau gimana? Ya kita pakai yang inventaris. Kecuali sampai memang sang pemiliknya tadi mempersilahkan, baru kita pakai. Ya. Itu keridhaannya alhamdulillah, insya Allah berbarokah dan akhirnya kita juga amanah dengan enak, dengan nyaman. Karena kita pastilah kalau ada yang nembung, ya, saya boleh nggak pinjam? Ada yang berani nolak? Nggak berani, pasti dipersilakan. Tapi berdodok begini. Waduh, rek busukku ini anak opo-opo salah narik atau sebagainya. Nah, itu sering terjadi. Sering terjadi. Ditarik satu, ditarik yang kedua, pecah. Terus, loh, gimana nih Kang ini? Ya gimana ya? Masa saya harus bilang, ya sampai ganti gini? Enggak. Dan itu terjadi, ya. Punya saya sendiri juga. Ya, tapi ya karena memang sudahlah, itu karena memang banyak busur alhamdulillah, tapi itu termasuk busur bisa dibilang kesayangan saya. Waktu itu dipakai 2 kali tarikan saja, keren. Nah, itulah hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan sehingga bermuncul berawal dari ketidakridhoan kita sebenarnya, karena gini, karena udah sering berkegiatan panahan, kayak orang ini nggak paham apa masalah ini kan gitu ya. Akhirnya sudah lah. Tapi ngasih itu agak berat ya. 1 tarikan nggak apa-apa, ero muncul. 2 tarikan, dah meledak busurnya, pecah. Kan gimana kan? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma ya 2 juta. Ya alhamdulillah busur-busur yang itu busur-busur endorse dia masih bisa diminta lagi. Ya, jadi itu kesan yang harus kita atau hal yang harus kita punya di dalam berkegiatan panahan seperti itu kurang lebih, sehingga jangan ini juga, jangan berpikiran bahwasanya menghabiskan uang banyak atau wah mahal-mahal busur. Nah, bahkan peralatan para pemanah zaman dulu itu mahal-mahal, bukan barang yang murah. Kalau sekarang kita masih mengenal ada busur hybrid, ya kan, ada busur fiber, ya kan, ada bambu, kayu, bahkan ada yang paling di bawah ada busur PVC kan gitu ya. Sekarang ini jauh sekali dari yang dimiliki oleh para pemanah-pemanah zaman dulu, karena zaman dulu nggak ada fiber, Pak. Ya, nggak ada fiber. Dulu yang sering populer dipakai dan memang teruji tangguh busur-busur tanduk, busur-busur tanduk yang natural, yang alami. Itulah kenapa busur-busur zaman dulu itu masih sekarang di Turki sana ada museumnya, tapi itu fungsional, dipasang sering masih bisa. Nah, padahal udah berapa puluh tahun itu, ya kan? Itu kalau sekarang ini itu ada busur yang paling mahal, busur saluki namanya. Itu memang busur tanduk natural dari bahan tanduk, juga ada kayu, lemnya pun lem dari natural juga, alami juga, bukan bukan kimia. Itu harganya 40 juta dan pesennya itu jadinya setahun. Kita pesan sekarang, insya Allah Ramadan berikutnya baru selesai. Itu pun kalau kita masih hidup ya. Kalau enggak malah jatuh ke keluarga kita ya. Ya, itu 40 juta. Ini sekarang. Ya kan, sekarang. Belum lagi itu. Makanya ada ungkapan-ungkapan yang gimana mau jadi pemanah yang baik, ya kan, kemudian jadi pemanah yang
insya Allah tepat sasarannya. Apalagi pemanah yang kalau dalam turnamen bisa menang misalkan, tapi busurnya busur yang murah lah ya, anggap aja itu kan itu untuk ini aja, yang busur murah. Atau ada ungkapan busur PVC ya. Lawannya busur tanduk ya, jaraknya 70 meter. Gimana nanti melontarkannya? Itu hanya untuk sindiran, tapi insya Allah walaupun sampai sekarang pun ada teman-teman yang komunitas masih pakai busur-busur yang PVC pun juga, karena memang terkendala dana biasanya ya ada masalah juga. Tapi untuk kelanjutannya tentunya kita harus menyediakan sendiri, dan jangan hitung-hitungan dari situ. Karena apa? Saya sih dulu juga memulai panahan sama, beli busur pertama kali itu busur PVC, sampai sini ketika ditarik busurnya patah. PVC itu kan patahannya kan hampir sama kayak gelas ini, tarik patah lewat ke sini. Ini sobek, pertama kali sobek, wajar, latihan, ngirit dana kan gitu ya ceritanya. Nggak kapok, habis itu beli lagi PVC lagi. Tak ingat-ingat posisi yang patah itu di mana saya lilit penuh gitu kan. Alhamdulillah di situ nggak patah, tapi tetap rusak. Ternyata dia patahannya naik lagi di tempatnya nggak dililit. Ya memang nggak melewati jalur dahi, sudah enggak, tapi punggung balik. Waduh, kayaknya ini nggak safety kayaknya. Akhirnya dari situ udah, akhirnya pas di sini juga kegiatan itu udah nggak ada PVC waktu itu ya. Karena emang kalau sekarang sih PVC-nya karena mungkin udah pengalaman terjadi patah-patah itu, akhirnya kan sekarang kan PVC-nya kan ada yang dimasukkan bambu ya, untuk menahan kalau patah dia nggak sampai kelontar gitu kan. Nah, itu cerita aja, sehingga mulai dari PVC beli busur satu nggak terasa ya, nggak terasa kurang lebih 4 tahun, berjalan 5 tahun ini, pada akhirnya banyak sudah busurnya, nggak terasa. Dan itu kalau dihitung kayaknya kok nggak mungkin ini. Saya aja untuk kebutuhan saya pribadi di rumah, misalkan tak makan ataupun baju atau kendaraan aja, ini kalau dihitung itu kalah sama dengan harga semua busur sekarang total. Dan masya Allah, Allah mampukan, karena memang insya Allah niat dari awal adalah untuk syiar panahan, untuk kembali ya, untuk membesarkan salah satu warisan yang ditinggalkan barangkali oleh umat Islam, yaitu menekuni panahan gitu. Karena panahan ini udah lama sekali, dan kita termasuk di Indonesia ini paling terakhir, perkembangan paling terakhir di antara negara-negara yang lain. Kita mungkin sekitar 5 tahunan lah baru untuk panahan horsepower ini terutama. Kalau kita lihat di Malaysia itu sudah 10 tahun lebih awal daripada kita. Di Thailand, Filipina, bahkan di Cina itu sudah dari nenek moyangnya udah dilestarikan. Cina, Korea. Dulu kita tahunya busur bagus itu busur Korea, karena yang paling dekat di Asia, ya kan, busur-busur Korea. Tapi sekarang udah masuk busur-busur dari Cina, lebih murah. Biasa kalau produk sana kan lebih murah. Nah, busur Turki, Hungari itu mulai sekarang lebih banyak. Nah, jadi nggak usah khawatir rugi, nggak usah khawatir nanti berkurang uangnya karena untuk persiapan fisabilillah insyaallah. Karena salah satu hadis yang masyhur sendiri kan ada yang kita bisa insyaallah paham juga teman-teman, akan dimasukkan ke dalam surga itu perantara satu anak panah, siapa yang mendapatkan, yaitu 3 orang kan gitu, yaitu orang yang membuatnya fisabilillah, memakainya fisabilillah, dan menyiapkannya itu fisabilillah. Nah, ini yang menjadi motivasi saya pribadi dan teman-teman pada waktu itu untuk memulai panahan itu tanpa harus perfeksionis. Saya harus bisa dulu kan. Waktu saya di sini kegiatan 2017 saya nggak usah mana. Bukan kalau mungkin sekarang dilihatnya walau masya Allah mungkin ada yang kan bagus ya dan sebagainya, tapi dulu dimulai dari yang nggak bisa. Ibarat kata dulu itu misalkan panahan sama peserta aja mungkin saya kalah dari peserta.
memanahnya, tapi kita mulai niat insya Allah untuk syiar, dan disitulah baru kita rasakan hal-hal yang pada akhirnya keberkahan daripada mensyiarkan panahan ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa konsisten eksis, dan alhamdulillah Allah berikan juga keberkahan, insya Allah bagus dalam panahan. Dan salah satu hal yang menjadi asbabnya itu sendiri adalah motivasi terhadap salah satu daripada pesan Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk berdoalah kamu dua, yaitu lurus dan juga apa istilahnya itu, mintalah berdoalah kepada Allah untuk kelurusan, ya, dan juga ketepatan. Di sini difahami bahwasanya atau di dalam hadis tersebut kemudian ada penjelasan bahwasanya lurus itu mintalah petunjuk, mintalah berdoalah kepada Allah petunjuk dan kelurusan. Jadi yang pertama mintalah petunjuk agar tetap di jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Kemudian kelurusan, mintalah berdoa kepada Allah agar ditepatkan, diluruskan anak panahmu untuk ke target, ke sasaran. Nah, itu yang menjadi motivasi kami, saya pribadi juga, dan teman-teman insya Allah yang juga mulai dari awal di panah ini, itu kami mendoakannya agar mendapatkan hidayah senantiasa dan juga mendapatkan kelurusan dalam memanah. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten ya. Baik, kayaknya putus sih. Kalau lama ini melebar kemana-mana jadinya. Kita mungkin langsung buka aja untuk pertanyaan. Barangkali kita bisa sedikit bantu karena mungkin ada hal-hal yang mungkin masih belum disampaikan sama para pelatih. Di sini sudah ada teman-teman yang sudah punya sertifikat pelatih, tentunya insya Allah sudah kita percayakan untuk mendampingi teman-teman sekalian ya, untuk bisa berlatih mana dengan baik dan tepat insya Allah. Barangkali di luar itu ada hal-hal yang memang masih ada mengganjal dan masih belum paham, mungkin bisa dimulai kita buka pertanyaan. Tafadhol, silakan, ada yang bertanya. Oh ya. Tes. Kalau misalnya kita keterbatasan tempat itu kan, terus kita bisanya cuma latihan 5 meter itu gimana? Bagus, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi